warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا الشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته والبيت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا خصوصا شيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني رجل الشيخ بخل بنكال البنكال خصوصا masih ada usul masih usul asal usul Haji Muhammad Dawud Kiai Muhammad Syarif Kiai Ibrahim wa usul Kiai Zakar usul Kiai Samsul Kiai usul Kiai Haji Muhammad Dawud usul Kiai Sebastian usul Kiai Haji Dr. Muhammad usul Kiai Haji usul Kiai Haji wa Habib Muntin bin Qatar Syarif Darul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah khususan buat saudara-saudara kita yang sedang sakit, keluarga kita yang sedang sakit, anak-anak kita yang sedang sakit, barangkali ada istri kita yang sedang sakit, jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan karomah daripada Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bijami'i kamalatil 'ubudiyyah والذي مال الله تعالى قلبه. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد الذي مال الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلال الله جل وعلا.
Amma ba'd fa ya ibadallah usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah masjid jamaah musalla asy-syari'ah yang dimuliakan Allah, ahli-ahli istiqamah, ahli-ahli sabar, ahli-ahli daripada pencinta majlis, dan ahli-ahli daripada muhibbin, ahli-ahli daripada pencinta baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, Allahumma Amin. amin. Saudara yang dimuliakan Allah, kemarin Bang Jenal menjawab saya, Ustaz, apa sih? Tukeran, bukan badal, ini mah tukeran. Kebetulan minggu kedua saya insya Allah sudah berada di Madinah, karena tanggal 6 saya diberi tugas untuk membawa jamaah menaikkan ibadah umroh. Jadi sekaligus saya juga minta doa dari para ahli-ahli karomah. Ini saya bilang nih ahli karomah semua ini. Karena apa? Karena istiqomah selalu hadir di majlis ilmu. Dan bagi Rasul bahwasanya sebaik-baiknya perkara itu perkaranya sedikit tapi istiqomah, ya. Wa in qala, walaupun sedikit. Nah, ini al istiqomah khairun min alfi karomah. Coba itu luar biasa kan. Kita dapetin satu karomah aja, aduh, belum tentu bisa. Bagaimana caranya? Jangankan 1,5 aja belum tentu bisa. Ini langsung Allah kasih lebih baik daripada 1000 karomah. Dengan cara apa? Istiqomah. Ya. Kang Hidir mana Kang Hidir? Alhamdulillah. Saya tuh kalau datang Hidir ya Allah semangat hidup gue. Masya Allah. Ya, saya hormati Pak RW, Pak RT, alhamdulillah. Jadi istiqomah ini walaupun sebentar asal istiqomah, insya Allah itu khairun min alfi karomah. Ya. Jadi istiqomahnya itu yang benar-benar istiqomah Kang Hidir ya, bukan istiqomah makna majazi. Kalau istiqomah makna hakiki, yaitu dia kontinu dalam mendawamkan amalan, dalam mendawamkan perbuatan yang baik sekalipun sedikit. Itu istiqomah yang hakiki. Tapi kalau istiqomah yang majazi ini, yang istilahnya atau majazi ini jangan sampai kita amalin. Kalau kata Kang Hidir itu istiqomah yang majazi itu istri 3 dikontrakin rumah. Angel ya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kita sekarang sedang bersukacita, bergembira ria, karena bulan ini adalah bulan di mana sebentar lagi secara tarikh, secara tanggalan baginda Rasul akan memperingati hari kelahirannya. Ya, insya Allah tanggal 8 besok ya. Tanggal 8 besok, sekaligus saya ngundang tanggal 8 pagi di Masjid Baitur Rahman, di Masjid Baitur Rahman depan rumah saya. Ya, insya Allah akan hadir Al Habib Abdul Rahman bin Toha Al Habsyi, kemudian Qori Salman itu yang viral itu di media sosial. Ya, mudah-mudahan ini Gria Syariah bisa manggil Qori Salman ya. Suaranya 11-12 sama Kang Eko. Kalau lagi ngimpi. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kami mengundang, walaupun saya pribadi nggak ada, karena saya insya Allah saya udah bersama jamaah, udah ingin mahalul qiyam di Madinatul Rasul. Saya kepengen banget langsung bikin maulid di hari maulid, di hari kelahiran baginda Rasul, di depan makbarah beliau, di bawah daripada Qubbatul Hadrah. Insya Allah doakan kami, dan mudahan saya juga tentu akan mendoakan khusus untuk jamaah Gria Syariah. Mudah-mudahan
pada bisa berangkat semua ke tanah suci, menunaikan ibadah umroh ataupun haji. Kepada siapa saja, mau alhamdulillah guru kita Kezi dan juga sudah ikut bergabung di travel, ya, silakan kita dukung guru kita untuk bisa bersama-sama menunaikan umroh. Kan bareng-bareng satu bis cakep itu ya, satu bis cakep itu. Ketua rombongannya Kang Barok ya kan, ya anggotanya nggak apa-apa, saya jadi keneknya nggak apa-apa dah ya. Namanya pengen ke Mekah mah, siapa yang nggak mau jadi kenek? Bagian gue jadi keneknya ya. Makanya bulan ini kita bergembira ria, bersuka cita karena akan hadir daripada peringatan bulan Maulid. Makanya tentunya kita semua senantiasa menjaga dan meningkatkan rasa cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya juga dengan cara apa kita selemah-lemahnya cinta kita kepada baginda Rasul, atau sesimpel-simpelnya kita mencintai baginda Rasul, setidak-tidaknya apa? Bersolawat. Mungkin di antara kita ada yang belum mampu mencontoh perilaku baginda Rasul. Mungkin kalau saya berbaik sangka, kalau zaman Kristen memang gak usah ditanya dah, pokoknya gak usah ditanya udah dah ya. Udah puyeng kalau ditanya ya. Kalau ditanya Kang Hidir gimana setiap Senin Kamis, nggak usah ditanya Pak Ustadz ya kan, Masya Allah. Kang Hidir gimana kalau pas setiap bulan ada Ayyamul Bid, nggak usah ditanya Pak Ustadz Masya Allah. Setidak-tidaknya serendah-rendahnya cinta kita kepada baginda Rasul, rutbun min lisani apa? As-sholawat. Basah daripada lidah kita ini dengan membaca sholawat. Ya sholawat paling sedikit. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad paling sedikit. Karena saking cintanya kita, setidak-tidaknya kayak begitu. Nah makanya pantas banyak yang bersuka cita, banyak yang bergembira ria. Seperti bapak-bapak ketika bapak punya anak yang baru dilahirkan, bapak punya cucu yang baru dilahirkan, apa perasaan kita? Bersuka cita, bergembira ria. Makanya sebagian dalam para penyair dulu membuat syairnya tarohabna bi qulubi syahril rabi, tarohabna bi qulubi syahril badi. Kami bersuka cita, marhaban, selamat, tarohabna, selamat datang. Kami ucapkan selamat datang. Ini pakai kata-katanya tarohabna, tapi tidak menggunakan kata-kata biasa. Ini kata-kata tarohabna, marhaban. Kalau kata-kata tarohabna ini dikhususkan ucapan yang kita sampaikan dalam ucapan selamat datang kepada orang yang sudah kita rindukan kedatangannya, sudah kita eluk-elukan, sudah kita nanti-nantikan kedatangannya. Karena begitu rindu, begitu kita merasa penasaran, ingin ketemu. Coba lihat, kalau kita lihat liriknya Bang Haji Roma Irama itu Pak, membuat lagu rindu, ya Allah. Sekian lama aku menunggu, Masya Allah, indah sekali. Indah, karena apa? Saking ingin ketemunya dengan sang kekasih. Kita pun demikian. Saat kita, ya dulu Mas Barok lagi pacaran lah ya. Gimana? Pon asem ya. Ya Allah, pengen ketemu aja, hatinya deg-degan. Itu ucapannya itu bukan welcome, bukan ucapan selamat datang biasa, bukan ucapan ahlan wa sahlan, tetapi marhaban. Marhaban, marhaban, fa marhaban ya syahrul rabi, fa marhaban ya syahrul rabi. Jadi menantikan tamu yang sudah lama dinanti-nanti kemudian datang. Masya Allah, luar biasa, hati berbinar-binar. Makanya pantas sekali di bulan Maulid ini kita temukan peringatan-peringatan Maulid dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah, bukan saja sekarang di Indonesia,
Sekarang udah mendunia maulid itu. Udah mendunia, alhamdulillah. Ya. Apalagi sekarang Saudi itu udah ada mendingan, nggak kayak dulu. Buktinya masih hidup nih. Kita ingat nggak Kang Eko? Lagi di rumahnya Nabi. Kita mahluk kiam diusir. Kalau itu orang di Indonesia kita lupa kali. Diusir mampu haram. Ingat kita berdua sama Kang Eko di tempat baginda Rasul dilahirkan. Saya baca maulid di Bapak pas mahluk kiamnya dilarang. Ya, masya Allah. Nah, pantas sekali sekarang sudah alhamdulillah. Saya pengen mendapatkan momentum yang sangat langka yang pernah saya rasakan kelak nanti di hadapan daripada baginda Rasul. Kita curahkan rasa cinta, rasa rindu, rasa masya Allah, rasa udah nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diukir dengan kata-kata. Kalau ya saya lah, kalau kita di zaman sekarang tidak mudah menulis kata-kata untuk sebuah surat cinta kepada baginda Rasul. Karena apa? Saking apanya ya? Saking rindunya kita, saking kagumnya kita kepada baginda Rasul. Nah, berbeda banget dengan para ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu membuat kisah-kisah, cerita-cerita baginda Rasul dengan keindahan bahasa, dengan keindahan gaya sastra yang sangat tinggi nilainya. Bagaimana tidak tinggi nilainya? Nilai bahasanya. Mau nulis aja sebelumnya mereka sholat dulu, sholat hajat dulu, sholat taubat dulu. Mau nulis sekalimat, Insya Allah. Oleh karenanya patut bagi kita apa yang kita ambil dari peringatan Maulid, yang dia bukan adalah kita dituntut setiap kali kita diundang atau setiap kali diingatkan dengan peringatan Maulid, ayo kita perbaiki akhlak kita, perbaiki akhlak kita, tingkatkan kualitas kecintaan kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya simbolisasi keagungan akhlak itu di jagat raya ini hanya berada pada satu sosok manusia, yaitu baginda Rasul. Sosok manusia bukan Allah pilih dari makhluk yang lain, bukan Allah pilih dari para malaikatnya, bukan Allah pilih dari makhluk-makhluk yang ada di surga, bukan. Tapi Allah pilih dari makhluk yang bernama manusia. Dalam surat At-Taubah, dan saya yakin jamaah syariat sudah hafal semua. Apa kata Allah dalam surat At-Taubah 128? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian semua. Siapa yang datang? Rasulun, seorang rasul min anfusikum, dari kelompok kalian, dari kita ini. Dari min anfusikum, dari dari kaummu sendiri. Seorang rasul yang memiliki berat rasa olehnya penderitaanmu sangat menginginkan keimanan, keselamatan bagi Muhammad, belas kasih, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nah, oleh karenanya pantas para sahabat begitu mengaguminya. Semua tidak ada yang meragukan kemuliaan akhlaknya, sampai Allah langsung udah ngejak bahwa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau yang Muhammad itu pakai nun taukid, kemudian pakai juga lam taukid, ada dua taukid di situ, wa innaka, dan sesungguhnya engkau la'ala, benar-benar khuluqin adzim, memiliki akhlak yang luhur. Tidak ada ditemui akhlak dari baginda Rasul itu sedikit pun kecacatan, tidak ada. Ada riwayat dari sahabat Anas bin Malik pernah meriwayatkan, khodamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkhidmat kepada baginda Rasul
asrosinina 10 tahun. Wallahi, kata Anas bin Malik, demi Allah, ma qala li uffan, ma qala, tidak ada bagi beliau mengatakan atau berucap li kepadaku uffan. Duh, ente, itu ente gimana sih? Artinya keluh kesah pada dirinya. Enggak pernah sedikit pun. Ma qala li wala qala li syai'in lam fa'alta kadza wa halla fa'alta kadza. Dan tidak ada aku jumpai beliau mengatakan kepadaku, kenapa kau kerjakan seperti ini, atau mengapa tidak kau kerjakan seperti ini. Selama 10 tahun tidak pernah ditemukan. Makanya kita juga dapat bisa melihat atau membaca sirah Nabi, perjalanan Nabi, dengan mengenal akhlaknya melalui kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu. Maka lahirlah saking mulianya Nabi, saking dikaguminya Nabi, saking dicintainya Nabi, itu para ulama yang tidak sedikit juga dari para keturunan zuriatnya membuat atau mengarang kitab. Maka lahirlah kitab Al-Barzanji, Syekh Jafar bin Abdul Karim Al-Barzanji. Kemudian juga ada kitab Maulid Adiyah Ulami karangan Al-Habib Umar. Ini karangan yang sekarang itu Adiyah Ulami. Ya, itu termasuk kitab Maulid yang terbaru yang dikarang oleh Al-Habib Umar. Ada juga Sumtud Durrah yang dikarang oleh kakeknya Habib Anis Solo. Ya, ada yang namanya kitab Maulid Ad-Dibai karangan Al-Habib Abdurrahman Ad-Dibai. Itu bahasanya nggak ada yang jelek, indah semua. Maka misalnya di dalam kitab Barzanji dikatakan wa annahul habibu alladzi hasunat tiba'uhu wa sajayah sallallahu alaihi sesungguhnya Nabi adalah kekasih Allah yang bagus watak dan budi pekertinya. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu maradahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahkiru faqiran. Wa yuhibbul fuqara, dia sangat mencintai orang-orang fakir. Bahkan bukan sekedar fakir miskin, bahkan bukan sekedar mencintai mereka, bahkan wa yajlisu ma'hum, beliau baginda Rasul, orang yang teramat mulia di jagat raya, duduk berdampingan kepada fakir miskin. Kalau kita makan sama gembel, ya lu levelnya ya kan kalau kita. Ya. Wa ya'udu mardahum, beliau suka menjenguk orang-orang yang sakit, lagi sakit meriang. Ya Allah, siapa fulan hari ini nggak masuk, nggak berjamaah, kemana dia lagi sakit, langsung dijenguk. Wa yushayyi'u janaizahum, dan beliau senantiasa berperan aktif, bahkan berada di barisan terdepan untuk mengurusi jenazah. Ketika ada tetangganya meninggal, beliau langsung ikut memandikan, ikut menyolatkan, ikut mengkafankan. Masya Allah. Coba ya, kalau kita tetangga meninggal, siapa meninggal? Bulan bin bulan, innalillahi, tapi orang nyelamat. Mudah-mudahan dapat pahala, mudah-mudahan dosanya diampunkan. Ya doanya doang, tapi nggak nyelawat. Ya. Wala yahkiru faqiran, dan beliau tidak pernah mencemooh orang-orang yang fakir. Makanya dalam kitab Al-Barzanji sendiri dijelaskan tuh Bapak dan saudara sekalian, bahwa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam qasidahnya itu, mereka para ulama-ulama pengarang kitab Maulid itu mengetahui akhlak beliau dari riwayat-riwayat yang sahih. Bahkan seperti Syekh Jafar Al-Barzanji menulis, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asa ni wa daraji
nahnu jiranum bidzal harami haramil ihsani wal hasani. Nahnu jiran, kami teh bertetangga, bidzal harami, kami bertetangga dengan Masjidil Haram, yakni Masjid Nabawi. Artinya apa? Mereka itu bertetangga dengan baginda Rasul yang saat itu baginda Rasul dekat sekali dengan Masjidil Haram, yaitu Masjid Nabawi. Apa yang dilihat oleh mereka? Kemuliaan akhlaknya, kemuliaan keluhuran daripada budi pekertinya. Mereka orang-orang Wahabi nggak ngerti ginian. Kita apaan itu kagak ngerti dia. Makanya sangat kita sayangkan. Apalagi yang mungkin kita sakit hati ya ketika baginda Rasul dibilang orang tuanya itu ada di neraka. Ini kan Masya Allah. Sebenarnya baginda Rasul itu Pak, ketika mengomentari atau menanggapi sahabatnya yang bertanya, ya Rasul, abah saya teh dulu, orang tua saya teh dulu meninggalnya belum sempat beriman. Bagaimana tuh? Baginda Rasul yang kalau belum beriman ya ada di neraka dong. Tuh. Itu saat sahabat bertanya seperti itu, seolah-olah dia sedih, rada kecewa juga, ya Allah, sedih. Baginda Rasul langsung memahami apa? Memahami perasaannya. Ya Allah, kasihan juga nih sahabat saya. Kata baginda Rasul, Mas, orang tuamu dan orang tuaku sama kok, ada di neraka. Maksudnya orang tuanya baginda Rasul itu bukan Sayyid Abdullah, bukan. Jadi kalau abah di situ kadang-kadang itu bisa kakek, bisa paman, ya toh? Bisa juga encang-encing. Itu orang tua kalau orang-orang Arab begitu ngomongnya. No sama babalo kalau orang Betawi. Itu bukan berarti orang tua kandungnya. Boleh jadi pamannya, boleh jadi uaknya. Apalagi ketika baginda Rasul SAW, sebelum baginda Rasul hadir ke dunia yang fana ini, itu saat masa Nabi Allah Ibrahim sampai baginda Rasul itu khatrun nubuwah, kekosongan daripada kenabian, ya, kekosongan daripada kenabian. Jadi tidak ada yang mensyariati tentang bagaimana orang tuanya Nabi itu seperti apa, tidak ada. Perlu diingat Pak, lagi-lagi dalam kitab Berjanji tidak ada sedikit pun keturunan Nabi, gennya Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai ayahnya, tidak ada kecacatan sedikit pun tidak kecacatan. Misalnya kalau kita nih, keturunan kita siapa? Ayah kita mungkin orang baik, kakek kita mungkin orang baik, mbah kita juga mungkin orang baik, orang tuanya mbah kita juga mungkin orang baik. Tapi kita nggak tahu keturunan kita yang di atas, kita nggak tahu apakah termasuk min ahlul khair, kita nggak tahu. Tapi kalau baginda Rasul tidak ada satu orang pun yang ditemukan kejelekannya, kecelaannya, tidak. Makanya dalam kitab Berjanji, ya, yang di sini dibacanya apa Berjanji? Berjanji. Pasti ini jamaah suka baca nasabun tahsibul ulami ulahu qalladat hanuju mahal jauza'u habadai kadusudatin wa fakharin anta fihil yati matul asma'u. Baca dikit gak Mas? Enggak. Hah? Dibaca biasa. Dibaca biasa. Itu qasidah. Kalau qasidah dinyanyiin biar tambah nikmat ya. Kalau dulu zaman orang tua kita bacanya bukan
nasab apa nasabunta sebona bihulau. Makanya banyak yang angop bacanya begitu ya. Tapi kalau dibacanya gaya Habib Puyo, weh, salatullahi mala'at kawakib. Kita baca nasabun tahsibul ula bihulahu qaladatha nuju mahal jauza'u. Saat itu nasabnya baginda Rasul diyakini memiliki ketinggian dan kemuliaan karena kebersihannya. Najat di sini dibilang bihalahu, bersih, bersih. Qalladat hanuju mahal jauza, bintang jauza. Kalau bahasa Spanyol itu bintang Aries. Itu pakai bahasa apa itu? Aries itu bahasa Spanyol bukan? Yunani ya, Yunani. Itu bintang Aries. Ini dalam bahasa Barjani itu namanya itu nuju mahal jauza, ya, bintang jauza itu bintang Aries. Ya, ada di Barjani itu ya. Itu telah merangkaikan bintang-bintang yang melahirkan bintang-bintang yang indah. Habbada itu sudah dua fakharin, alangkah indahnya untayan kesempurnaan dan kemegahan. Anta fil yatimatul asma, sedangkan kau padanya merupakan permata tunggal yang terpelihara. Ini di sini dijelaskan bahwasanya nasabnya Rasulullah. Apa katanya? Di sini dijelaskan hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan li ismihi tarakus sifah afalam yusibahum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Kalau baca ini kayak pengennya sedih gitu Pak. Apa sedih terharu gitu. Begitu bangganya kita punya baginda Rasul, begitu sempurnanya sosok beliau. Apa katanya? Hafizul ilah, Allah menjaga, memelihara, memprotek, bahasa kita mah ya, memproteksi. Apa karomatan li Muhammadin, kemuliaan Nabi Muhammad. Aba'ul amjad, mulai dari ayahnya sampai enjit-enjitnya. Saunan li ismihi, ya, menjaga, terjaga. Saunan itu terjaga. Li ismihi, nama-namanya, nama besarnya terjaga. Itu udah Allah jaga. Bagaimana tidak dijaga? Lihat di dalam kitab Diba dijelaskan itu. Nurnya Nabi Muhammad Allah ciptakan. Kemudian 2000 tahun berikutnya baru Nabi Adam Allah menciptakan. Ya, bi al-fayam 2000 tahun nur Nabi Muhammad sudah Allah ciptakan. Nabi Adam baru diciptakan. Jadi kalau Nabi yang pertama kali diciptakan siapa? Kalau apa bahasa nurnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Manusia yang pertama ya Nabi Adam. Nah, nurnya Nabi Muhammad SAW diciptakan ditaruh di dinding arsy. Sampai buruk sendiri Pak. Ini di dahinya ada tulisan Muhammad. Muhammad di dahinya. Masya Allah. Nah, saat itulah saat Nabi Adam alaihissalam, nurnya Nabi Muhammad dimasukkan ke sulbi Nabi Adam. Tuh Pak, dimasukkan ke sulbi Nabi Adam. Saat itulah Nabi Adam, saat Nabi Adam melakukan blunder, Nabi Adam tobat. Kemudian kan diberikan apa sanksi sama Allah, diturunkan ke dunia. Bahkan dipisahkan begitu jauh. Nabi Adam ada di India, Siti Hawa di Jeddah. Masya Allah, ketemu di padang Arafah yang berada di bukit Jabal Rahmah. Masya Allah, bayangkan saat itu Nabi Adam
taubat berpuluh-puluh tahun nggak direspon sama Allah. Di checklist satu doang Mas Barok, checklist satu sama Allah. Ya Allah, sampai nangis. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Bertahun-tahun baca itu nggak digubris, cuma checklist satu. Saat beliau teringat ketika beliau menikah, maharnya baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika beliau memohon kepada Allah, dia teringat, Masya Allah, di dinding arsy ada tulisan Allah Muhammad. Pasti yang Allah tempatkan ini, Nur Muhammad adalah manusia teragung. Nggak akan mungkin Allah menempatkan di atas dinding arsy kalau bukan adalah manusia yang teramat mulia. Beliau bertawassul, ya Allah, ini atawajjah. Ya Allah, aku mohon kepadamu wasilah dari hambamu Muhammad Rasulullah. Kabulkanlah taubatku ya Allah. Saat itulah baru checklist 2 bercentang biru tuh diterima, direspon taubatnya Nabi Adam. Setelah Nabi Adam selesai, nurnya Nabi Muhammad turun kepada Nabi Nuh, terombang-ambing dengan banjir bandang, selamat karena ada nurnya Muhammad. Kemudian langsung kepada Nabi Musa, pindah kepada Nabi Musa. Nabi Musa terselamatkan dari kejaran Fir'aun karena itu langsung Nabi Musa masuk nur Nabi Muhammad. Pindah kepada Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim tidak mempan dibakar gara-gara apa? Ada nur Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim selesai, masuk nur Nabi Muhammad kepada Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Saat Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib kemasukan nur Nabi Muhammad, wajahnya begitu tampannya luar biasa, sampai-sampai besok mau menikah dengan ibu mulia Sayyidatuna Aminah. Apa kata orang-orang kampung, gadis-gadis kampung melihat wajahnya itu Sayyid Abdullah, mereka langsung minta ditikahin juga. Bayangkan tuh Kang Eko, kalau Kang Eko ada sekampung desa, ada gadis-gadis desa kampung Kobak, langsung Kang Eko boleh nggak aku menikah dengan kamu? Waduh, ntar dulu dah. Ini Sayyid Abdullah langsung minta dilamar sama gadis-gadis cantik. Puluhan gadis-gadis cantik, bahkan yang masih remaja, ingin sekali dipersunting oleh pemuda yang namanya Sayyid Abdullah. Tapi kata Sayyid Abdullah, punten ambil teh tos ayah calon isuk teh bade naon? Bade nikah. Masya Allah. Pas saat beliau menikah dengan ibu mulia Sayyidatuna Aminah, apa yang terjadi? Saat itulah nur Nabi Muhammad, saat malam pertama nur Nabi Muhammad masuk kepada Sayyidatuna Aminah. Setelah itu wajahnya Sayyid Abdullah persis tidak memiliki rona apa-apa. Bahkan saat itu para gadis-gadis yang tadinya kesemsem, yang tadinya kepincut ngelihat Sayyid Abdullah, hah? Ini Abdullah, ente Abdullah, kamu Abdullah, kok nggak ganteng kayak kemarin, sekarang udah doyong begini, sekarang udah kayak begitu. Lupa, kenapa? Nur Muhammad pindah ke ibunya. Makanya pantas Pak, saat baginda Rasul dilahirkan, ya Allah, kita lihat kitab Maulid Ad-Dibai, fahtazal arsyu taban wastibsyara. Apa namanya? Fahtazal arsyu taban wastibsyara. Itu harus gemuruh. Apa kalau bahasa kita itu jingkrak-jingkrakan kali ya, saking girangnya. Harus tempat kemuliaan
atau ya kemuliaan di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki ketinggian daripada kekuasaannya, itu gemuruh kegirangan, wastibsyara, girang, bersukacita. Wasdadal kursi haibatan wa waqara, dan bertambahlah wibawa kursinya Allah. Maksudnya itu kursinya Allah bukan kursi kayak begini Pak, awas jangan salah paham. Kalau orang-orang Wahabi mah kan bilang bahwa Allah punya kursi, ya kursi kayak begini. Allah punya tempat, dipahaminya begitu. Kursinya Allah itu maksudnya apa? Kemahatinggian Allah, kekuasaan Allah, kemuliaan Allah. Jadi bukan Allah punya tempat, Allah itu tidak bertempat. Jadi orang-orang Wahabi itu udah kayak mujassimah, menjisimkan Allah, mematerikan Allah. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara, tambah wibawa. Wamtalatis samawati anwar, langit wamtalatis samawati anwar. Langit langsung terang padahal malam. Terang kayak lampu mercusuar Pak. Wamtalatis samawati anwar. Ini kenapa bisa begitu? Karena Nur Muhammad yang ada di rahim mulia Ibunda Sayyidatuna Aminah akan segera lahir. Wa mtalatis samawati anwara wa bajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa bajjatil malaikatu tahlilan, malaikat gemuruh saling bersautan dengan tahlilan wa tamjidan wastighfar, bertasbih, bertahlil, bertakbir, subhanallah, alhamdulillah, begitu luar biasa bersukacita. Ini kisah ini bersesuaian dengan ayat Al-Qur'an surat Yunus 18 itu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu ada perintah Allah, falyafrahu. Fabidzalika falyafrahu. Kul katakanlah Muhammad bifadlillahi wa bifadlillahi wa birahmatihi, karena daripada anugerah Allah yang diberikan dan juga rahmat Allah yang diberikan. Sekarang anugerah Allah yang luar biasa itu apa? Kepada manusia, yaitu agama, iman, Islam. Dan yang paling menentukan, yang paling besar adalah Allah mengirimkan fadlnya, Allah memberikan keutamaan, anugerah yang besar buat umatnya, buat hambanya, adalah Allah kirim seorang manusia namanya Ahmad. Allah menyebutnya namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Masya Allah. Fabidzalika falyafrahu, maka dari itu bersukacitalah kalian semua. Makanya para habaib kalau bikin maulid itu apa? Bikin apa itu? Kembang api. Jadi seolah-olah itu ingin menerangi langit gitu. Ketika itu pada bertahlil, walam tazal ummuhu tara'an wa'an min fakhrihi wa fadlih. Walam tazal ummuhu tara'an, saat Ibunda mulia Sayyidatuna Aminah melihat keagungan yang berturut-turut, bertubi-tubi, beliau lihat dengan mata telanjang. Walam tazal ummuhu tara. Itu kan taro, itu kan berarti ro'ayaro. Ini ngeliat kayak gini nih. Masya Allah. Wa'an min fakhri wa fadli ila nihayati tamami hamli, sampai kontraksi. Ila nihayati tamami hamli falam mastadbihatar bidir milham, sampai dengan izin Allah bimuhar wa du'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan kannal badru fi tamami mahallul qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
saling berkicau kesenangan. Daun-daun pun dengan begitu indahnya dia jatuh. Lahir dalam keadaan sujud, sajidan, dalam keadaan syukur, syakiran, hamidan, dalam keadaan memuji Allah. Hamidan karena badru fitami, seolah-olah seperti bulan purnama yang terang benderang secara sempurna. Makanya kalau dalam diba atau berjanji itu seperti bulan purnama itu dilambangkan anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksirun wa dhalli anta misbahus suduri. Sallu ala nabi. Kalau menceritakan keagungan Nabi gak selesai satu semester, Pak. Satu semester itu 6 bulan. Ya Allah, Masya Allah. Ini makanya Pak, mohon maaf saya sedikit terlambat karena kita saking gembiranya Pak Eko. Gembira, ada mau gembira gak sih ente pada? Ya Allah, ini saking gembiranya kita. Nih, saya sedikit menceritakan Abu Yazid As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau saat ziarah ke Mekah. Ini makanya perbedaan nih orang Islam, umat Muslim di Indonesia dengan orang-orang Muslim di yang lainnya mendapat istimewa dari baginda Rasul. Beruntung kita ini. Beruntung kita ini disebut namanya Mas Barok sama baginda Rasul. Ini omongan ini bukan goro, bukan hoax. Langsung As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, salah satu cucunya Rasulullah dari marga Al-Hasani. Beliau berziarah ke makam baginda Rasul, makbarah mulia, Al-Makbarah Al-Musyarrafah. Beliau langsung dibukakan matanya, mata batinnya. Saat itu beliau berkomunikasi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Alawi bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang di belakang antum? Begitu luar biasanya, seolah-olah engkau begitu bangganya dengan orang-orang di belakang antum." Baginda Rasul melihat, mereka inilah orang-orang yang mencintai saya. Padahal mereka ini belum pernah ketemu saya, belum pernah berdampingan dengan saya, belum pernah melihat saya. Tapi mereka beriman kepada saya, tapi mereka mencintai saya, dan saya sangat mencintai mereka. Manhum ya Rasulullah. Huis, siapa itu ya Rasulullah? Siapa mereka? Hum Indonesia. Mereka itu orang-orang Indonesia. Hum Indonesia, mereka orang Indonesia. Saat itu meneteslah air mata Sayyid Al-Maliki. Menetes mungkin kenapa bukan orang Arab yang dispesialisasikan, kenapa kok orang Indonesia? Ini mah anu saya aja. Beliau meneteskan air mata. Saat itu selesai ziarah, selesai langsung menutup daripada mengakhiri pembicaraan dengan baginda Rasul. Langsung Sayyid Alawi melihat ke belakang. Aina Indonesiun, mana orang-orang Indonesia? Pada menunjuk orang Indonesia. Ana uhibbukum, saya mencintai kalian wahai orang-orang Indonesia, kata Sayyid Alawi, karena kalian sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah ini, cerita ini direspon oleh Gus Baha. Kata beliau, pantas mimpi ini memang dialami oleh orang mulia, orang yang bukan sembarangan, seorang ulama, pakar hadis yang sanadnya nggak bisa diragukan. Apalagi sanad daripada nasabnya nggak diragukan. Pantas kalau Indonesia disebut oleh Nabi. Kenapa? Indonesia adalah salah satu negara yang paling doyan baca sholawat dibanding dengan negara-negara yang lain. Ayo Pak,
baca sholawat. Hampir setiap waktu, setiap 5 waktu dibaca itu sholawat. Sebelum azan baca sholawat, ba'da azan baca sholawat. Apalagi bulan Maulud, Masya Allah, luar biasa Pak. Kita lihat saja, Maulid itu dibaca bukan pas bulan Maulid saja Pak. Bulan apa dibaca? Mau kawinan baca Maulid, sunatan baca Maulid, pindah rumah baca, akekahan baca, sebelum akekahan ada 7 bulan baca Maulid, sebelum 7 bulan ada 4 bulanan baca Maulid, sebelum 4 bulanan ada lagi tuh. Adanya apa? Ini saya positif baca Maulid. Tuh Pak, ya Allah, senang banget dibaca tuh Maulid. Haulan baca Maulid. Bagaimana tidak? Makanya kalau seandainya ada ulama-ulama kabair minal hukama, ulama-ulama yang memiliki tingkatan ma'rifat seperti Syekh Hisham Al-Kabbani itu, ketika Mahalul Qiyam saat itu ada Mbah Mun, beliau meneteskan air mata. Itu ada omongan yang yang pernah disampaikan kepada antara Mbah Mun dengan Syekh Hisham itu, baginda Rasul Habib. Cuman kalau di viral videonya itu, YouTube-nya itu ada hal-hal yang enggak inilah, yang enggak mulai istilahnya ada ketangan begini-gini. Itu yang benar-benar begitu karena suka dibuat-buat, ya. Karena suka dibuat-buat. Kalau seandainya ada seorang ulama, seorang habaib yang mengatakan baginda Rasul Habib, kita harus yakin. Kenapa yakin? Loh, kita ucapin Assalamu alaika zainal anbiya'i, Assalamu alaika. Itu ucapan salam. Assalamu alaika, salam atas kamu. Kayaknya itu kan hadir. Artinya apa? Sekarang ini Bapak, saya ucapin salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak orang yang depan? Bapak mau ucapin jawab salam, saya nggak jawab salam. Hadir. Ya. Makanya iman yang bicara iman, iman. Ya kalau orang ya udah nggak usah ngurusin mereka lah, yang orang-orang datang udah mau ngurusin puyeng, nggak kelar. Baik, ini sekedar ini yang tabaruk dengan kitab Masyaallah buat sebentar ya, punten sekepet doang. Ya, ini lanjutan dari doa kemarin, itu doanya Syekh siapa itu ya? Sebentar, ini ada Syekh Habibana Syekh siapa ini? Yang Allahumma qanni'na itu ya. Bahwasanya ya Habib ya, Syekh Habib, Syekh Ad-Dari Tamim Ad-Dari bin Habib. Nah, kemarin kan doanya sampai selesai ya. Nah, di sini ada waruya, dan diriwayatkan annahu, bahwa sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, dir'atul iman, pokoknya iman, pokoknya iman itu arba'u hilalin, itu ada 4 perkara. Ya. Yang pertama as-sabru lil hukmi, sabar atas ketetapan Allah, war ridha bil qadri, ridha menerima, bil qadri dengan takdir, wal ikhlasu lit tawakkul, yang ketiga ikhlas untuk bertawakal. Yang keempatnya adalah wal istislam li rabbi, berpasrahkan diri kita kepada Allah. Itu 4 pokok keimanan, dir'atul iman, arba'ul hilal. Yang pertama sabar, Yang pertama adalah ya sabar atas ketentuan Allah, atas keputusan Allah. Yang kedua ridha, menerima dengan atas takdir Allah. Yang keempat ikhlas untuk bertawakal, dan yang keempatnya adalah berserah diri kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini